warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Kepala Dinas PU, dengan bidang Cipta Karya, bidang ECA, dan bidang Bina Marga. Kita melihat pekerjaan, sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan gapura, tapi ada sedikit pekerjaan juga untuk di trotoar. Nanti kita bisa tanya seberapa penting dan seberapa sih pekerjaan itu harus kolaborasi nanti. Nggak harus ini, nggak harus level ini kakak ini nggak apa-apa. Kan agak miring ini nggak apa-apa. Ya nanti ini nggak harus rata akhirnya apa loh. Walaupun saya agak jadi kalau ini bongkar dikasih apa rantai. Tahu kalian sama nama itu apakah kita buka juga karena kan nanti ada juga nanti sekalian tidak kayak gitu kita bongkar kita rapikan mantap dan nanti dipakai sekalian. Pak Gianto, dia salah satu staf di Cipta Karya. Pak Gi, mungkin Pak Gi bisa jelaskan secara detail kenapa sih lingkungan Pemkab dibikin seperti ini? Ya, jadi pertama kita sesuaikan dulu konsepnya. Jadi kita sesuaikan dengan konsep Jawa ya. Jadi kita sesuaikan dengan yang di literasi juga. Jadi nanti beberapa gapura masuk dan pintu dan papan nama itu akan kita sesuaikan. Kita lapisi dengan terakota. Jadi seperti bangunan Mojopahitan Jawanya. Jadi untuk tahap awal ini yang bisa kami kerjakan nanti untuk gapura yang di sisi utara, kemudian papan nama itu yang akan kita lapis dengan yang akan kita benahi, kita lapisi dengan batu terakota. Kemudian untuk di PAK nanti kami akan ada lagi lanjutan dari kegiatan untuk gedungnya. Jadi gedungnya bagian depan itu akan kita buat focal point meskipun sekarang kondisinya seperti itu. Nanti tanpa mengubah bangunan. Ya, ada beberapa yang akan kami ubah, jadi nanti mungkin cuma karena anggaran PAK kami fokuskan di bagian tengah dulu. Nanti akan kami sesuaikan dengan konsep Jawanya, jadi akan kami desain lagi untuk bagian tengahnya. Kemudian nanti beberapa titik untuk yang di talangnya itu akan kami perbaiki dulu sehingga bangunannya tidak bocor. Jadi nanti ke depan setelah tahun depan kami juga akan lanjutkan untuk gedung BPKAD. Gedung BPKAD juga akan kami sesuaikan konsepnya dengan bangunan yang dipermudah. Oke Pak Gi, kita melihat memang dari sisi depan ini sangat luas untuk melihat secara langsung. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendorong membuat seperti ini? Ya, jadi gini, ini juga memperhatikan saran dan masukan dari Bapak Bupati, terutama untuk membuat konsep bahwa kantor pemerintahan itu tidak selalu tertutup dengan pagar yang tinggi. Ya. Sekarang kita lebih membuka bahwa kantor itu bisa lebih ramah terhadap warganya gampang untuk diakses. Kemudian untuk pintu masuk juga kami geser karena secara analisis dampak lalu lintasnya ini kan posisi yang lama ini berada di tikungan. Jadi ya. Rawan terjadi kecelakaan lah. Ya, kami meminimalisir seperti itu, meskipun dalam beberapa tahun belakangan yang lebih sering itu di bagian tengah sana. Cuma kami berusaha untuk meminimalisir terjadinya di pintu yang lama ini, sehingga kedepannya pintu itu akan kami geser ke bagian tengah sana. Yang di sini tetap kami buka, tapi bukan untuk akses kendaraan, tapi untuk akses pejalan kaki, difabel masih bisa untuk akses di sini. Untuk kendaraan semua nanti punya dari bagian tengah. Kalau kita ngomong target, tidak ada target karena pengen semua baik ya. Iya, targetnya ya semuanya bisa maksimal. Cuma kami poinnya juga menyesuaikan dengan anggaran. Ya. Kami prioritaskan mana yang harus kami kerjakan dulu dan mana yang bisa kami kerjakan belakangan, sambil kami menyesuaikan ya kemampuan anggaran. Oke, makasih. Makasih bincang kita dengan Pak Gi. Dia yang paling tidak yang tahu lah bagaimana nanti gapura ini bisa menjadi lebih baik, dan terus Pemda ini tidak serta-merta hanya tingginya bangunan atau pagar,
sehingga masyarakat bisa masuk dan nyaman untuk kita melihat ke dalam. Pak Ki, pesan Baik. terakhir buat para pekerja Pak Ki. Ya, jadi tolong bekerja dengan memakai alat pelindung diri dan memperhatikan kondisi lingkungan, kemudian juga bahan dan lalu lintas juga diperhatikan sehingga keamanan bisa tercipta sampai akhir pekerjaan. Oke, pemirsa Lau dan sahabat Siber, semoga apa yang dikatakan Pak Ki benar-benar dilaksanakan dan tujuan pembangunan di area Pemkab ini bisa berjalan lancar, baik dan Magetan selalu terdepan. Amin. Amin. Ya, apa namanya? Itu belum jadi. Atapnya nanti lebih terbuka. Oke. Tadi pagi tadi saya ke jalan. Ini sebenarnya apa sih? Mau pekerjaan apa? Ini penataan lingkungan Pemda depan terutama agar Pak Bupati mengendaki Pemda itu kesannya terbuka tidak tertutup, ramah terhadap masyarakat. Kalau tertutup seakan-akan eksklusif itu Pak Bupati tidak suka. Dan kami pun juga senang ini dibuka, masyarakat bisa kesannya terbuka. Ya tadi ada trotoar, ada gapura. Iya. Sebenarnya paket atau rencana apa? gini, akses ini kan di pertigaan ya. Akses orang masuk keluar di sini ini kan kalau lalu lintasnya kredit. Kredit banyak konflik karena di pertigaan. Nah ini nanti kita gunakan temporer saja pintu yang ini. Rencana pintu akan kita buka di selatan sana. Nah ini kita gunakan temporer sehingga ini kita renovasi. Ini tidak tertutup nanti. Nah, kalau ini kan pintunya tertutup ini. Ya. Nah, ke depan nanti kita akan bongkar trotoar yang kita akan lanjutkan. Sehingga orang jalan itu langsung orang jalan itu kesannya di trotoar. Tapi ini juga pintu masuk. Nah pintu masuknya nanti kita kasih rantai gitu aja, terbuka tidak pintu tertutup seperti ini. Target Ya akhir bulan ini kan harus selesai. Harus selesai. Bukan akhir di Oktober harus selesai. Ya Oktober harus selesai. Selain ini item apa lagi yang di lingkungan ini? Itu mempercantik nama kabupaten kita percantik. Terus kemudian taman-taman yang di depan ini, ke depan nanti juga taman-taman ini biar lebih indah lah. 347 Magetan pesannya. 347. Oh, kado untuk 347 hari ulang tahun Magetan ya. Ya, diantaranya tugas PU kan membangun infrastruktur. Jalan-jalan juga kita bangun, embung kita bangun, irigasi kita bangun, pedestrian kita bangun. Dan yang utama, kami diberi tugas membangun Masjid Ki Mageti sebagai kado ulang tahun untuk Kabupaten Magetan dari masyarakat Magetan untuk Magetan. Gitu ya Pak? Iya, 347 tanggal 12 Oktober kado ulang tahun masyarakat Magetan untuk Magetan Masjid Ki Mageti di antaranya. Pas tanggal 12 nanti. Insya Allah, terus maafin nanti akan bareng-bareng.